Ramai anak abah ingin mencoblos semua pasangan calon. Tentu saja hal ini menjadikan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia. Namun demikian, Anies Baswedan mengatakan bahwa ini adalah merupakan hak konstitusi. Namun KPU mengatakan bahwa ada pidananya bila mengajak-ajak untuk golput atau merusak surat suara. Dan inilah pernyataan Anies Baswedan. Beda soal anak abah coblos di pasang itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada endorse ke pasangan tertentu Pak, dari untuk pilkada DKI nanti itu akan ada endorse untuk pasangan tertentu dari Bapak? Belum udah ditetapkan calonnya? Iya. Belum kan? Infonya mau ketemu Pak Ditetapkan Pram. calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran tuh. Iya. Tapi infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu dengan itu. Bang Syahrir ini orang baik, ya. Jadi saya nggak boleh menyakiti orang baik. Jadi kalau ada kalimat saya yang tidak tepat, saya minta maaf Bang Syahrir. Dan saya tahu pada ujungnya Bang Syahrir ini mengingatkan tentang arti penting demokrasi, arti penting pilkada, arti penting suara, ya. Dan nanti saya yakin Bang Syahrir ini akan mengingatkan tentang arti penting datang ke TPS. Itu keyakinan saya, dan menggunakan hak pilih dengan tepat. Anda yakin itu, Mas Idam? Makasih Bang Syahrir udah coba menjadi pemantik diskusi ya tentang arti penting suara. Nah, soal pidana tadi, apakah ini sudah masuk ke ranah pidana dan KPU bisa menindaklanjuti pidana ini? Makin masif kali ini. Undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum atas pasal 187A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kami sebagai KPU tentunya tidak punya kapasitas bicara tentang penindakan pelanggaran dalam pilkada. Ya, nanti kita berikanlah kita tunggu saja Bawaslu seperti apa berkomentar, ya. Ya, saya melihat bahwa Bang Syahrir ini baik memantik kita untuk melihat arti penting suara. Oleh karena itu suara kita gunakanlah dengan tepat, dengan penuh makna. Jadi beliau ini memantik kita untuk mendiskusikan tentang meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Seperti itu Bang Syahrir, ya. Oke. Nah, dari KPU sendiri menyikapi gerakan atau eskalasi massa yang kita melihatnya ada potensi nih ya, semakin besar begitu. Bagaimana KPU menyuarakan ajakan begitu, terutama mungkin langsung ke Anies Baswedan gitu loh misalnya. Ya, yang jelas gerakan atau ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih atau membuat hak pilih atau suara menjadi invalid itu ada tidak sekedar pada perilaku etis atau unethical behavior atau unethical movement, tapi bisa mengarah pada tindak pidana. Saya yakin yang dimaksud Bang Syahrir itu beliau ingin memantik pada kita diskusi tentang meaningful participation atau partisipasi dengan penuh makna. Suara itu sangat bernilai. Ya, dan saya sih belum mendengar Bang Syahrir selama ini golput, belum pernah mendengar saya. Bang Syahrir sendiri pasti ke TPS itu kalau pada saat pemilu, bener Bang ya? Seperti itu. Tapi terganggu nggak Pak dengan gerakan coblos tiga-tiganya itu, terganggu? Enggak ya? Enggak, saya kira itu orang yang istilahnya yang karena belum berkomunikasi saja. Nanti mudah-mudahan ada saatnya kita berinteraksi, ada saatnya kita berdiskusi, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Komen ini adalah sebuah kekecewaan yang tidak solutif. Apa hebatnya seseorang yang menyengaja datang ke TPS lalu sengaja pula merusak kertas suaranya? Tidak ada hebatnya sama sekali. Seharusnya andai saja ketiga pasangan yang berlayar pada Pilkada Jakarta itu Anda anggap ketiga pasangan semuanya adalah orang-orang buruk,
maka the best of the worst. Maka pilihlah mana yang terbaik dari yang terburuk yang ada. Karena apapun, pemimpin adalah sangat menentukan. Apalagi saya pikir orang-orang yang berlaga pada Pilkada Jakarta bukanlah orang yang memiliki keburukan yang sangat fatal. Calon-calonnya setidaknya ada 2 calon yang kita kenal itu memiliki track record yang cukup bagus, punya manfaat, punya kecakapan intelektual, kredibilitas, dan lain sebagainya. Saya pikir memilih untuk mencoblos ketiganya adalah sebuah langkah yang keliru. Namun sekali lagi, ini adalah pendapat saya pribadi, dan dimungkinkan juga memilih untuk tidak memilih adalah hak demokrasi. Namun menyengaja datang ke TPS dengan merusak kertas suara, menurut saya itu bukan tindakan gentleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sangat tidak menyarankan untuk teman-teman yang ingin mengkritisi demokrasi hari ini dengan cara mencoblos semua paslon di pilkada nanti. Karena itu endingnya cuma di surat suara tidak sah. Sedangkan gue lebih menyarankan untuk golput. Karena kalau golputnya tinggi, otomatis partisipasinya rendah. Kalau partisipasinya rendah, bahkan di bawah 50%, tentu kan itu berpengaruh terhadap legitimasi dari paslon terpilih nanti. Nah, nanti pertimbangannya kan bisa ada di MK sebelum penetapan paslon terpilih. Atau bisa jadi evaluasi untuk pemilu atau pilkada ke depan. Sedangkan kalau surat suara tidak sah, itu solusinya apa? Paling cuma edukasi dari penyelenggara atau pemerintah. Karena asumsinya surat suara tidak sah itu berasal dari ketidaktahuan masyarakat terhadap bagaimana cara mencoblos yang baik dan benar. Tapi itu tergantung kalian, mau jalan yang mana. Oligarki takut gerakan golput, mereka mau menipu rakyat dengan narasi coblos semua. Luar biasa ya. Mau menipu rakyat dan gerakan coblos semua oleh Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Golput adalah kalimat yang sangat menakutkan bagi elit parpol dan oligarki, karena dengan golput mereka tidak bisa menipu rakyat. Mereka bisa mendesain kecurangan, menentukan calon, bahkan menentukan pemenang. Tapi semua itu tetap butuh legitimasi rakyat berupa partisipasi rakyat dalam demokrasi. Namun jika golput tinggi, mereka bingung. Kecurangan mereka terbongkar, kemenangan mereka tidak legitimate. Khawatir semua kecurangan terbongkar setelah curang hanya menyediakan calon boneka partai dan menolak calon yang dikehendaki rakyat. Oligarki dan parpol berusaha menggiring rakyat ke TPS. Janji manis yang diberikan adalah untuk mencoblos semua agar kertas surat suara tidak dimanfaatkan untuk curang. Padahal mereka biasa curang. Curang yang dilakukan tidak butuh menunggu sisa kertas suara. Kalau cuma kertas, mereka bisa produksi jutaan kertas dan dicoblos sendiri di luar, bukan di TPS ya. Kalau cuma surat suara maksudnya ya. Untuk main curang cukup menyalahgunakan kekuasaan dan bermain dengan KPU. Karena yang menang bukan yang dipilih rakyat, tetapi yang namanya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Pilpres 2024 telah membuktikan partisipasi rakyat tidak ada gunanya. Toh yang menang tetap saja penguasa, suara rakyat tidak dianggap. Karena itu parpol dan oligarki tetap berusaha menggiring rakyat ke TPS agar pesta mereka tetap meriah, agar kecurangan mereka tetap legitimate dengan banyaknya partisipasi pemilih. Bagi mereka tak soal coblos semua, yang penting TPS tetap terlihat ramai. Coba bayangkan TPS sepi, mayoritas rakyat golput, maka parpol dan oligarki tidak bisa berpesta. Kecurangan mereka malah mudah dibuka. Jadi jangan tertipu dengan seruan coblos semua oleh semua seolah untuk kepentingan rakyat. Sejatinya itu untuk kepentingan oligarki dan parpol, untuk melegitimasi pesta mereka. Sedangkan rakyat tetap tak mendapatkan apa-apa saat coblos semua. Sungguh perilaku yang sia-sia sangat dilarang dalam agama. Luar biasa ya. Jadi saya akan membacakan secara teatrikal. Jadi jangan tertipu dengan seruan coblos semua seolah untuk kepentingan rakyat. Sejatinya itu untuk kepentingan oligarki dan parpol, untuk melegitimasi pesta mereka. Jadi itu ya pendapat dari Ahmad Khozinuddin, yang saya sebenarnya setuju ya, sangat setuju.
kalau sobat era sekalian, di awal kan saya bilang kalau kita golput ya, maka kita bicara nanti tingkat partisipasi.